Bika
وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير موت بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى
من
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنادي وأوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون ثمانا لكنه من في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحلانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في لهجة أين الرضا ترعانا والقل به في كل حال هب لنا وحبايا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن جاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساحيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكت سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنان واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله نهركت ريح الصفاء وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Fiftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli jalatin al-famarrah al-rabat. Yang belum muliakan, kita muliakan bersama guru kita Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hidwan yang datang dari Situbondo, Jawa Timur. Yang belum muliakan Al-Habib Adam Al-Mahdali yang datang dari Pontianak. Yang belum muliakan Al-Habib Fathur Rahman Al-Kab, Al-Habib Aulia Al-Habsyi dan Al-Habib Rijal, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang belum muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pada malam hari ini, malam Rabu, malam ke-13 di bulan Rabiul Awal, Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama. Allah memilih kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir ke majelis ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa harapan dan doa kita karunia, limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita bertaan, dipanjangkan umur, sihatkan badan, diluruskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap yang mendapatkan kesusahan. Allah berikan jalan keluarnya yang tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua doa kita, niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah Maulidin Rasul yang dimuliakan Allah, tolong atas nama dari panitia pelaksana sekaligus dari Majelis Zikir Thariqah Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, terlebih khusus guru kita Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hidwan yang berkenan hadir sekaligus malam hari ini mengisi acara tausiah atau mau'idatul hasanah. Dan ulun ucapkan juga terima kasih kepada seluruh yang hadir, terlebih khusus ikhwan akhwat dan para penyumbang acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pribadi dan atas nama majelis dan panitia peringatan Maulid Rasul mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para penyumbang, baik sumbangannya berupa tenaganya, pikirannya, lebih-lebih lagi masalah duitnya, sehingga terlaksana acara pada malam hari ini sesuai
sesuai yang kita rencanakan. Jadi sekali lagi ulun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh para penyumbang, dan kami doakan kepada para penyumbang senantiasa Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berikan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan segala hajat dan niatnya, dan semoga keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah dari para penyumbang khususnya dan daripada kita yang hadir pada umumnya, senantiasa Allah curahkan rahmat maghfirah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan permohonan maaf. Dalam acara ini terdapat kesalahan, kejanggalan, kehilapan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, terlebih khusus kepada guru kita yang mulia Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hilwan beserta rombongan, atas nama panitia peringatan Maulid dan atas nama ikhwan akhwat Tariqah Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah, sekali lagi mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya inilah yang dapat kami sampaikan atas nama panitia pelaksana, atas nama daripada ikhwan akhwat majelis zikir. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ulun pribadi mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan acara kita, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hilwan yang datang dari Situbondo, Jawa Timur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhdifu idza syaa fi qulubil muridin law'ata al-irada fayuzijuhum ila suluki sabil sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'adah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para masyayikh, para asatid, wabil khusus keluarga besar Tariqat Alawiyah Naqsyabandiyah Al-Hariyah Muhsiniyah, begitu juga kepada segenap ikhwan akhwat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita di tempat ini sehingga bersama-sama kita berzikir, bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak ini menjadi saksi di hadapan Allah. Tidaklah kita duduk bersama kecuali mengingat Allah dan mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam atas junjungan alam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal akhwah rahimakumullah, pelaksanaan Maulid ini bertujuan mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
selagi nama baginda Rasul bisa kita dengar, selagi ajaran baginda Rasul sampai ke telinga kita, selagi segala sesuatu yang berkenaan dengan baginda Rasul masih bisa disampaikan, maka selagi itu pula hiduplah baginda Rasul di dalam jiwa kita, hidup baginda Rasul di dalam hati kaum muslimin, maka Islam akan senantiasa mencapai kemuliaan dan mencapai kejayaan. Itu sebab para ulama mengemas acara yang seperti ini, pastilah di dalamnya dibicarakan tentang baginda Rasul. Agar apa? Agar setiap generasi mengenal tentang baginda Rasul. Jika telah hilang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah ajaran baginda Rasul, dan kemudian generasi yang berikutnya tak akan lagi mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal akhwah rahimakumullah, di beberapa tempat dilarang untuk mengajarkan segala sesuatu yang berkenaan dengan agama Islam. Contoh umpamanya, beberapa puluh tahun yang lalu di Rusia. Ini saya cerita karena saya sampai dan saya melihat bagaimana di negeri itu. Dulunya adalah jajahan negeri Rusia. Bapak-bapak kalau lihat, ada negeri yang disebutkan belakangnya dengan stan: Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, lagi Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, sampai dari Bangladesh. Ini semuanya dulu dijajah oleh yang namanya Rusia. Mereka memaksakan pemahaman mereka, yakni komunis tak bertuhan. Itu kemudian setiap masjid tempat ibadah ditutup, madrasah-madrasah yang mengajarkan tentang keislaman ditutup, majelis-majelis tidak boleh diadakan. Mereka para pengajar yang masih memaksa, maka mereka kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Berpuluh-puluh tahun lamanya mereka tak pernah mendengar tentang Islam, mereka tak pernah mendengar tentang baginda Rasul. Bahkan setiap nama ulama pun belum pernah mereka dengar. Apa yang terjadi? Kurang lebih setelah 30 tahun lamanya, mereka generasi yang lahir di waktu itu, di waktu terjadinya ditutupnya madrasah, ditutupnya masjid, generasi yang lahir di waktu itu tidak satu pun di antara mereka yang mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun di antara mereka yang mengenal tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan semisal Imam Bukhari pun tidak ada satu orang pun yang berziarah kepadanya. Dilarang kita mendatangi kuburan, dilarang kita mengingat mereka orang yang memiliki jasa besar di dalam Islam. 30 tahun lamanya, sehingga Islam perlahan mulai terkikis habis, keyakinan mereka kemudian semakin tipis kepada Islam. Na'udzubillah. Kita hidup di Indonesia ini enak banget. Di mana-mana salawat, di mana-mana kita ada majelis ta'lim. Itu sebab selagi itu masih makmur di negeri kita, saya nggak khawatir bahwa nama baginda Rasul, ajaran baginda Rasul akan tetap abadi dan akan tetap ada di negeri kita. Sampai suatu ketika nanti akan ada pelarangan terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Saat itulah mulai berkurang orang mengenal baginda Rasul, mengenal ajaran-ajaran Islam. Ini ulama kita pintar. Masuk bulan Maulid kita adakan acara kelahiran baginda Rasul SAW, agar setiap generasi mendengar bahwa bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Rasul, agar setiap generasi mengetahui dan kenal kepada baginda Rasul SAW, sirah sejarahnya, apa saja yang berkaitan dengan baginda Rasul bisa kita dengarkan dengan mudah, walaupun tidak harus ke madrasah, di majelis taklim, di acara-acara seperti ini kita bisa mendengarkan. Sehingga hal yang mudah bagi kita ini patut kita syukuri. Sebelum suatu saat nanti kemudian hal ini dilarang, na'udzubillah wal iyadu billah. Ayuhal akhwah rahimakumullah, ulama kita pun juga pintar. Mereka tidak hanya mengenang
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun juga segala sesuatu yang menghubungkan kepada baginda Rasul. Mengingat para ulama mengadakan hauliyah, mengadakan setiap acara yang berasal dari baginda Rasul, ini semua adalah gagasan mereka, sehingga negeri kita ini penuh dengan hal-hal sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilahnya biasanya disebutkan dengan membumikan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya kota kita ini makmur betul dengan kegiatan-kegiatan yang mengingatkan kita kepada para ulama. Makmur mengingatkan segala sesuatunya kepada baginda Rasul. Masuk bulan Maulid kita bicara tentang baginda Rasul. Masuk bulan Isra Mi'raj kita bicara tentang baginda Rasul. Masuk bulan Muharram baginda Rasul yang dibicarakan. Tahukah kita bahwa pendidikan para ulama ini hendak membuat kita senantiasa ingat kepada junjungan kita, contoh kita, tauladan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal akhwat rahimakumullah, nikmat inilah yang luar biasa. Kita punya ulama yang pandai untuk memperkenalkan baginda Rasul dimanapun dia berada. Hampir di setiap acara kita pasti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibantu lagi dengan bacaan-bacaan maulid yang mengingatkan kita seolah-olah menyambut datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal akhwat rahimakumullah, maka di bulan-bulan ini isilah dengan pengetahuan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita paham yang disampaikan oleh para ulama, ini sebenarnya adalah sebuah madrasah di mana kita belajar untuk mengenal mereka orang-orang yang mencerminkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kalau kita duduk bersama saat ini, berada di tempat yang seperti ini, kita sedang berada di madrasah Rabiul Awwal, madrasah di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan dan para sahabat-sahabatnya yang kemudian membawa Islam jauh sampai ke negeri kita. Kalau bukan karena mereka, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Islam. Kalau bukan karena para sahabat, keluarga baginda Rasul, tabi'in, mungkin kita tidak akan pernah mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka yang melakukan perjalanan jauh hingga sampai ke negeri kita inilah yang kemudian kita mengenangnya sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka. Kita kenal mereka orang-orang yang telah menyebarkan Islam yang masuk ke negeri kita ini. Dari siapa? Dari para ulama-ulama yang membawa ajaran Islam sampai ke negeri kita. Kalau kita mau jujur berbicara tentang sejarah, maka Islam masuk di Indonesia itu sangat awal sekali. Bahkan di dalam sejarah disebutkan pada abad ke-6 sudah sampai di negeri kita ini. Namun ditulisnya pada abad ke-9 biasanya, atau pada abad ke-12 Islam masuk ke Indonesia. Kita bisa tahu kebenaran bahwa Islam masuk ke negeri kita ini pada abad yang keberapa? Maka carilah prasasti Islam yang bisa menunjukkan tentang Islam sudah menyentuh negeri kita ini. Kalau kita jalan-jalan, saya nggak mau ceramah dulu, belum mau cerita dulu. Islam itu sampai ke negeri kita itu pertama kali itu di Baros. Tahu Baros? Bu, tahu Baros? Di mana Baros? Tapanuli Selatan, di daerah Sumatera sih. Kalau kita ke Tapanuli Selatan, kira-kira berjarak 2 jam dari Bandara Sisingamangaraja. Di situ ada sebuah komplek perkuburan disebut sebagai komplek Mahligai. Komplek Mahligai. Kalau kita ziarah ke atas, kita naik tangga tinggi sampai ke atas. Di atas ada kuburan 2 orang, satu namanya Syekh Ruknuddin dan yang satunya adalah Syekh Mahmud. Kedua-duanya kalau dilihat dari pusarannya, dari kuburannya, itu batunya berasal dari tahun ke-48 Hijriah. 48 Hijriah berarti 30 tahun setelah meninggalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah sampai di negeri itu. Itu sebab kemudian kalau kita tidak memahaminya atau
kemudian kita menghancurkan ajarannya. Maksudnya menghancurkan ajarannya bagaimana? Ada sekelompok masyarakat yang suka menghancurkan kuburan yang berusia sudah tahunan. Ini salah besar. Karena apa? Akan menghapus banyak sejarah sehingga kita melupakan jasa mereka orang-orang yang terdahulu yang datang. Itu sebab ketika Islam telah sampai di negeri itu, baru kemudian melebar sampailah ke Mekah. Karena Mekah dianggap pintu dari masuknya Islam, maka kemudian disebut dengan sebutan Serambi Makkah. Islam sudah penuh di negeri itu hingga sampailah ke negeri baru. Nah, ini dibawa oleh mereka orang-orang yang mengajarkan Islam. Para ulama kemudian mengajarkan dan memperkenalkan tentang Islam, memperkenalkan tentang baginda Rasul SAW. Mau tak mau kita berterima kasih kepada mereka, sehingga biasanya kuburan-kuburan mereka yang diziarahi sebagai bentuk terima kasih kita, bukan karena kita datang ke kuburan minta sama kuburan, bukan. Ini pemahaman yang salah yang kemudian kita dituduh yang demikian. Agar apa? Agar prasasti Islam kemudian gampang dihancurkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Untuk menghilangkan sebuah sejarah, hapus saja segala sesuatu yang berkenaan dengan sejarah itu. Ketika Islam mau ditutupi datang ke Indonesia ini, mereka menghancurkan kuburan-kuburan tua sehingga dianggaplah Islam telah datang ke negeri ini jauh setelah mereka datang terlebih dahulu. Maksud saya agama yang lain datang mengatakan mereka terlebih dahulu sampai ke negeri kita ini. Padahal Islam lebih dulu sampai ke negeri kita. Nah, ini kalau dibiarkan hilang ajaran Islam. Kalau menghancurkan kuburan adalah untuk menghancurkan kesyirikan, ini hanya kedok belaka yang mereka bungkus untuk menghilangkan jejak-jejak Islam yang ada di negeri kita. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Kemudian Baros dijadikan sebagai titik nol peradaban Islam. Dari sana kemudian perkembangannya Islam sampai kepada seluruh tanah air kita hingga menyentuh kepada beberapa daerah yang ada jauh dari negeri di mana ia ada. Rahimahullah, Islam datang sudah lama. Masa penjajahan pun kita masih tetap mengajarkan tentang apa-apa yang berasal dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana mereka para sunan yang sudah ada di negeri kita ini pada tahun 1400-an disambung oleh mereka para ulama pada 1500-1600, mereka tetap mengajarkan Islam dan negeri kita ini makmur dengan ajaran-ajaran Islam. Kita bersyukur Islam sampai ke negeri kita melalui mereka orang-orang yang amanah sehingga kita dapat memeluk Islam dan kita mengenal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak lepas semuanya dari peranan mereka. Kalau kita mau jujur, kalau kita datang kepada sebagian negara, ketika sampai di negeri Uzbekistan, saya sempat berziarah kepada Butam bin Abbas. Dia sepupu baginda Rasul SAW yang menyebarkan Islam di negeri Uzbekistan. Dulunya dibilang jalur sutra yang menghubungkan antara Timur Tengah dan Timur Tengah dan Timur apa? Timur jauh hingga sampai menyentuh ke negeri Cina. Dari Cina inilah kemudian mereka melakukan perjalanan menuju kepada negeri-negeri yang jauh sampailah ke negeri Baros. Nah, ini semua berkat mereka. Sampainya Islam kepada kita ini melalui mereka orang-orang yang kemudian betul-betul melakukan satu perbuatan yang luar biasa melampaui apa yang ada di dalam pikiran kita. Mereka melakukan perjalanan jauh dan menyebarkan ajaran Islam yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Itu sebab jika kita benar orang-orang Islam yang berpegang teguh, maka kita tidak akan meninggalkan apa yang namanya sahabat baginda Rasul. Kita harus belajar tentang baginda Rasul. Kita juga wajib belajar tentang mereka para sahabat yang menyampaikan ajaran baginda Rasul sampai ke negeri kita ini. Mereka para sahabat dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dari mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Bahkan mereka juga dibicarakan di dalam Taurat dan juga Allah Subhanahu wa taala membicarakan mereka di dalam Injil. Karakter sahabat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Asyidda al-kufar, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka karena rasa kasih sayang inilah yang kemudian dapat menyebarkan
ajaran Islam hingga sampai ke negeri kita ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jangan ditanyakan lagi tentang sahabat. Mereka orang-orang yang hidup di antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang teruji keimanannya, teruji kecintaannya, teruji segala sesuatu apa yang mereka miliki, Allah telah mengujinya sehingga Allah mendudukkan mereka sebagai sahabat. Kalau kita berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar, orang yang pertama-tama dari kelompok orang-orang tua yang masuk ke dalam Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Ia hijrah bersama baginda Rasul ke kota Madinah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah yang mempersahabatkan antara Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita sering membacanya, qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah yang mempersahabatkan. Sahabat adalah orang yang kemudian bukan hanya duduk di dekat baginda Rasul, bukan. Mereka bukan hanya menyatakan keislamannya, tetapi kemudian Allah menguji mereka dengan kesetiaan dan kecintaannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah di waktu yang singkat ini kita berbicara tentang sahabat, orang-orang yang hidup di sekitar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka teruji di dalam segala sesuatu. Mereka kemudian membuktikan kesetiaan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, rijalun, ada laki-laki. Sadaqu ma ahadu, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka membentengi baginda Rasul, mereka melakukan kesetiaan kepada baginda Rasul, dan kesetiaan mereka teruji sehingga mereka mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Ketika ayat ini turun, ini salah satu orang yang dimaksud di dalam minal mu'minina rijal adalah seorang pemuda, adalah seorang laki-laki tua yang bernama Abdullah bin Haram. Ini kalau saya mau tanya ini sama ibu-ibu, Abdullah bin Haram ini punya satu saudara perempuan, namanya siapa? Bu, sudah hadir pengajian bertahun-tahun, nggak tahu juga bukan. Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini adalah ayah bagi Jabir bin Abdillah yang kita kenal di dalam Maulid Harsy ketika ia bertanya kepada baginda Rasul tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Jabir bin Abdillah. Ayah dari Jabir bin Abdillah ini namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram memiliki saudara perempuan yang bernama Hindun binti Haram. Keduanya semenjak mengenal Islam, ketika mereka datang ke kota Makkah dan menyatakan keimanannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak saat itu mereka pulang ke kota Madinah, ia menyebarkan ajaran Islam walaupun baginda Rasul masih belum datang ke kota Madinah. Jadi jangan heran, ketika baginda Rasul datang ke kota Madinah, sudah banyak yang menyatakan keislamannya, namun masih belum berbaiat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kegigihan mereka yang berdakwah terlebih dahulu sebelum baginda Rasul datang ke kota Madinah. Nah, di antara mereka ada satu keluarga, si abang namanya Abdullah bin Haram, adiknya namanya Hindun binti Haram. Nanti Hindun binti Haram ini punya suami namanya Amr ibn Jamuh. Ini berkaitan semua. Bagaimana mereka ini kemudian menunjukkan kesetiaannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji mereka. Allah kemudian setelah menanamkan kecintaan di dalam hati mereka, Allah memuji kesetiaan mereka. Saat terjadinya perang Uhud, mereka tak memiliki persenjataan, hanya sebagian kecil di antara mereka yang ikut perang bersama baginda Rasul, dan di antara mereka banyak yang tak pakai sandal. Perang tak pakai sandal. Saat itu terjadi musim panas yang luar biasa.
Bahkan di antara mereka hanya menggunakan kayu untuk melawan pedang dari orang-orang yang memerangi mereka. Umpamanya kita diuji, mau perang, sandal nggak ada, kendaraan nggak ada, kemudian pakai kayu aja. Berangkat nggak kira-kira? Kalau musuhnya pakai pedang, kita pakai kayu, kayak apa nih? Mereka diuji dengan segala sesuatu kekurangan mereka, namun mereka memiliki keimanan yang luar biasa dan kesetiaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Abdullah bin Haram, sudah tua umur. Sehari sebelum terjadinya perang Uhud, dia duduk menatap kota Madinah. Dia keluar sesaat kemudian menghadapkan dirinya ke kota Madinah, meleleh air matanya. Ia berkata apa? Aku dibesarkan di negeri ini, di kota yang mana aku mengenal sebelum. Kemudian datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupku belum pernah mengenal tentang Islam. Aku mengenalnya saat aku berjumpa dengan baginda Rasul di kota Makkah. Menyatakan sumpah setiaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku hijrah, aku kembali lagi ke negeriku, dan kota ini adalah kota terakhir di mana yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa aku memiliki kesetiaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Haram saat itu umurnya sudah lumayan tua, 60 usia, 60 tahun usia. Sesaat sebelum perang terjadi, dia panggil anaknya yang namanya Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir, seolah-olah ini adalah hari terakhir aku melihat kota Madinah. Seolah-olah sejak ini sore, matahari ini adalah matahari terakhir yang akan aku tatap, karena besok aku tak akan melihat waktu senja. Wahai Jabir, engkau adalah anak. Kelak jika aku telah tiada dan aku merasa bahwa waktuku telah dekat, karena Allah hendak membuktikan kesetiaan seorang hamba kepada Nabi yang diutus. Wahai Jabir, jika aku meninggal nanti, lihatlah saudara-saudari. Jika aku memiliki hutang, maka bayarlah hutangku, wahai Jabir. Dan ingat, kutitipkan ibumu kepada Allah dan Rasulnya, dan aku berharap engkau menjadi anak yang berbakti kepada orang tuamu, wahai Jabir. Mendengar itu seorang anak yang abahnya masih ada, menangislah Jabir bin Abdullah, dan ia hanya mendengarkan begitu saja tanpa terbesit bahwa memang keesokan harinya di perang Uhud kemudian ia meninggal. Besok harinya berangkatlah dan terjadi perang Uhud yang terkenal itu. Kalau kita datang ke kota Makkah, di situ ada daerah namanya Uhud. Pernah sampai lah? Yang pernah sampai itu, yang belum sampai mudah-mudahan sampai ini. Ada Uhud namanya. Maka datanglah Abdullah bin Haram bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke medan Uhud. Karena usianya yang sudah tua, tak lama perlawanan, ia pun meninggal dunia. Setelah usai peperangan tadi, menangislah Jabir bin Abdullah di atas jenazah ayahnya, berlinang air matanya. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, wahai Jabir, engkau menangisinya atau tidak menangisinya? Engkau sedih atau tidak sedih? Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di dalam surga. Jaminan seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kesetiaannya ketika ia membuktikan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man yantadir wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di dalam kalimat ini sahabat ini masuk. Turunnya ayat ini berkenaan dengan mereka orang-orang yang membuktikan kesetiaannya dan meninggal di medan Uhud dengan segala keterbatasan persenjataan mereka. Bahkan di antara mereka ada yang pakai sandal ketika berperang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangislah Jabir berhari-hari dia menangis. Sampai kemudian setelah beberapa hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Wahai Jabir, apakah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdialog dengan hambanya dari balik hijab? Belum pernah Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada hambanya, kecuali kepada ayahmu, wahai Jabir. Allah menampakkan dirinya dan ia berdialog bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat banyak Pak diceritakan.
Satu-satunya sahabat yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahukah engkau wahai Jabir? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada ayahnya, wahai Abdullah bin Haram, jika engkau kembalikan ke mukamu, apa yang akan kau lakukan? Maka ayahmu menjawab, seandainya engkau berikan aku 1000 nyawa, seandainya engkau berikan aku kesempatan untuk hidup di muka bumi 1000 kali aku akan mati di dalam peperangan. Ya. Dia ingin mati berkali-kali di dalam peperangan bersama baginda Rasul SAW untuk membuktikan kecintaan. Tahukah kita, ketika pulang dari perang Uhud, ipar dia yang namanya Amr ibn Jamuh mati. Hindu binti Haram ini punya suami namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh dia punya putra namanya Khalad ibn Amr. Khalad punya saudara lagi. Khalad di sini punya saudara bernama Mu'ad. Khalad Mu'ad ini juga meninggal di dalam perang Uhud. Istri Amr ibn Jamuh yang saudara dari Abdullah bin Haram tadi, dia menunggu kedatangan saudara keluarganya ketika pulang dari peperangan. Satu persatu datang dan membawa kabar. Mereka pulang secara taifah, secara kelompok demi kelompok. Kelompok pertama masuk ke kota Madinah, bertanyalah Hindu binti Haram, bagaimana keadaan baginda Rasul? Aku mendengar baginda Rasul terbunuh di medan Uhud. Apa kata kelompok pertama ini? Wahai Hindu, mengapa engkau bertanya tentang baginda Rasul, sedangkan suamimu Amr ibn Jamuh telah meninggal? Apa katanya? Musibah bagiku jika terjadi dan menimpa kepadaku adalah perkara yang kecil, akan tetapi jika menimpa baginda Rasul itu adalah perkara yang besar bagiku. Bagaimana keadaan baginda Rasul? Kami tak mengetahui bagaimana keadaan baginda Rasul. Datang kelompok kedua lagi, memberikan kabar lagi kepada Hindu. Hindu bertanya kepada mereka, kalian adalah kelompok yang kedua, bagaimana kabar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan kau tanyakan tentang baginda Rasul, wahai Hindu. Ketahuilah, putramu Mu'ad dan Khalad terbunuh di medan Uhud. Kata dia, segala musibah yang menimpa pribadiku tidak ada apa-apanya. Minimal harus kemudian aku mendengar baginda Rasul yang meninggal. Demi Allah, kesedihan bagiku adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan jika keluargaku tersalah. Sampai rombongan yang ketiga ini kemudian membawa kabar, wahai Hindu, saudaramu Abdullah bin Haram pun telah meninggal. Dia berkata, aku mencari baginda Rasul. Aku tak mencari suami, aku tak mencari anak-anakku, dan tak mencari keluargaku atau saudaraku. Bagaimana keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kelompok terakhir yang pulang meninggalkan Uhud adalah baginda Rasul bersama beberapa orang sahabat. Melihat baginda Rasul tersenyum dan Hindu binti Haram. Apa katanya? Segala musibah yang menimpa ringan ya Rasulullah, akan tetapi jika ia berkenaan denganmu, ia adalah sebuah musibah yang tak bisa dibandingkan. Ini perempuan yang memahami betul, dan ia adalah seorang yang beriman pertama kali kepada baginda Rasul, orang-orang Madinah yang menyatakan keimanannya. Amr ibn Jamuh, suaminya meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, karena keduanya dipersaudarakan oleh baginda Rasul, keduanya dikubur di dalam satu liang lahat yang sama. Dulu baginda Rasul mempersahabatkan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Di antaranya yang dipersahabatkan, Abdullah bin Haram dipersahabatkan oleh baginda Rasul dengan Amr ibn Jamuh, iparnya sendiri. Dikuburlah mereka di dalam satu liang lahat. Dikuburlah mereka di dalam satu tempat. Setelah 46 tahun lamanya, karena kuburannya dilewati oleh jalur banjir, hancurlah kuburan. Ketika hancur kuburannya, terbukalah dua jenazah ini, darah mereka masih harum baunya. Bahkan jenazahnya tak sedikit pun tersentuh oleh yang namanya hancur atau binasa. Sama sekali, utuh jenazahnya, dan kemudian dikubur kembali mereka berdua dalam keadaan darah yang masih segar, dan harum dari darah mereka itu tercium oleh mereka, orang-orang yang mencium, yakni para sahabat dan tabi'in yang mendapati. Dua orang yang mencintai baginda Rasul.
dua orang yang dikubur bersama di dalam satu liang lahat yang membuktikan kesetiaannya. Sehingga turunlah ayat tadi yang saya baca, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir ma qada. Turun ayat ini berkenaan mereka orang-orang yang ada di Uhud. Ini mereka membuktikan kecintaan. Sedangkan kita bisa yang berbeda. Jika sahabat ini bisa membagi Rasul dan membuktikan kecintaannya, habiskan hartanya, habiskan jiwanya untuk bagi Rasul. Lalu bagaimana dengan bukti kesetiaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa bentuk kesetiaan kita kepada baginda Rasul? Apa bukti cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Duduknya kita bersama adalah bagian kecil dari kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Rasul adalah dengan tetap menjalankan apa yang merupakan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan ajaran baginda Rasul adalah inti dari ajaran itu. Diperkenalkannya kepada baginda Rasul, dibicarakannya tentang baginda Rasul, diharapkan oleh kita kebiasaan baginda Rasul kita hidupkan. Man ahya sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ahabani, berarti ia mencintai. Mencintai baginda Rasul dengan menghidupkan sunnahnya, sehingga tidaklah satu keluarga kecuali makmur dengan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah sedikit kita dapatkan orang-orang yang mau menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga saja kita harus ajarkan kepada mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan sunnah-sunnah baginda Rasul di dalam rumah tangga. Sunnah baginda Rasul di dalam rumah tangga bukan hanya soal masuk kaki kanan kaki kiri dulu, tidak. Merupakan sunnah baginda Rasul untuk mengajarkan tentang Al-Quran kepada keluarga. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, cukup kita saja bawalah anak-anak untuk kemudian belajar tentang Al-Quran, mengetahui tentang Al-Quran, mengenal tentang Al-Quran adalah tibatan kita untuk kemudian mengajarkan mereka mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa hidupkan sunnah baginda Rasul di dalam rumah tangga, sehingga kita ada cacian dan makian di dalam rumah tangga, semisal rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak kadang marahin anak nyebut nama binatang, mau dibilang boleh. Untuk nggak dijawab aja sama anaknya. Lah, nah kalau betul-betul anak setan gitu, untuk anaknya nggak jawab. Kalau saya anak setan, bapak tidak. Belum pernah dilihat cacian di dalam rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah baginda Rasul mengangkat suara kemudian marah kepada istrinya atau kepada anak-anak, sehingga si anak tak pernah belajar untuk membentak, akan tetapi dihidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hilang pada kaum muslimin. Mereka memperingati hari kelahiran baginda Rasul, namun ajaran-ajaran baginda Rasul tentang sunnah di dalam rumah tangga tak pernah lagi dihidupkan oleh kita. Na'udzubillah wal iyadu billah. Ini harus ada Pak yang tetap menghidupkan sunnah baginda Rasul di dalam rumah tangga. Bukan tentang makan harus pakai tangan kanan, sudah tahu mulai dulu. Tetapi makan berhenti sebelum kenyang belum pernah kita ajar. Malah kalau kita makan sampai kekenyangan ini. Makan baginda Rasul belum pernah menyandarkan dirinya kepada kursi atau bersandar kepada tembok rumah. Belum pernah meninggalkan sunnah gak diajar. Akhirnya apa? Banyaklah sunnah-sunnah baginda Rasul di dalam rumah tangga yang kemudian hilang. Masuk rumah dengan kaki yang kanan, membaca beberapa bacaan, menyebutkan salam. Sudahkah ini kita kerjakan sehingga sunnah baginda Rasul hidup dari rumah kita? Jika setiap rumah mengenal sunnah baginda Rasul, maka kemudian masyarakat yang menjadi masyarakat yang mengenal sunnah, maka hiduplah ajaran baginda Rasul di tempat itu. Inilah baru dikatakan bahwa mereka mencintai baginda Rasul. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasul, walaupun suasana di masa kita ini tak mendukung untuk menghidupkan sunnah baginda Rasul. Mereka tetap berpegang kepada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana hilang waktu anak-anak kita dihabiskan dengan main game yang tak selesai-selesai. Seandainya baca Al-Quran kayak main game Pak, selesai kita baca Al-Quran. Dan kita membiarkan melalaikan anak-anak kita dari baca Al-Quran tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak
Membiarkan istri-istri kita kemudian membuka auratnya. Bukankah baginda Rasul minta kita untuk menjaganya? Membiarkan anak-anak kita kemudian membuka auratnya. Bukankah tanggung jawab kita kelak kalau kita kembali kepada Allah? Mana ajaran baginda Rasul? Bukankah kita adalah orang yang hidup jauh dari zaman baginda Rasul dan kita tidak diminta kesetiaan untuk kemudian berperang, berjihad di zaman baginda Rasul? Kita hanya diminta kesetiaan kita untuk tetap menjaga dan menghidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka berpegang kepada ajaran baginda Rasul saat ini adalah perkara yang sangat sulit sehingga diandaikan bagaikan orang yang memegang bala di tangannya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, inilah yang harusnya kita jaga, ajaran baginda Rasul di dalam rumah yang harus kita pertahankan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, janganlah berlalu pada malam-malam di bulan Maulid ini kecuali bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan menghidupkan sunnah dan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu kita biasa berkata kasar, maka hentikanlah kekasaran lisan kita berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dahulunya kita tinggalkan Al-Quran tanpa dibaca, ketika dibacalah Al-Quran walaupun hanya selembar atau beberapa lembar pada setiap harinya sebagai bukti bahwa kita masih berpegang kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka ujian kita, bentuk kesetiaan kita pada saat ini adalah tak kalah kita benar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikatakan mencintai baginda Rasul, lalu mengapa meninggalkan ajaran baginda Rasul? Bukankah ini disebut sebagai mudda'i, orang yang mengaku saja? Atau bahkan dia sendiri tak pernah memakmurkan tentang sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sunnah baginda Rasul inilah sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul saat ini? Bagi kalian wanita hendaklah menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai suri tauladan. Karena ialah yang dididik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Sayyidah Fatimah pernah terlihat oleh laki-laki kecuali oleh suaminya sendiri dan oleh orang-orang yang memiliki mahramiyah dengan. Ayolah ikhwah rahimakumullah, sungguh apa yang menjadi pesan baginda Rasul dari ajaran baginda Rasul sangat sulit kita tegakkan. Paling tidak di hari ini kita bisa mengingatkan diri kita untuk senantiasa menghidupkan kembali ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita hadir di tempat yang seperti ini, jangan pernah terlewatkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesetiaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, inilah ujian kita di akhir zaman, mempertahankan ajaran baginda Rasul yang paling sulit bagi kita. Kita tak pernah diminta untuk berperang bersama baginda Rasul. Kita tak diuji kesetiaan kita dengan menghabiskan harta kita di jalan Allah dan Rasulnya. Ujian terberat kita adalah menjaga tentang ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sedikit demi sedikit menteladani ajaran baginda Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sebagai bukti kesetiaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, inilah wasiat terakhir yang harus dipegang, yakni di mana setiap kita harus berpegang kepada sunnah baginda Rasul dan memakmurkannya di dalam rumah tangga kita. Ayyuhal ikhwah, hadirin hadirat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya dalam apa yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini adalah beban bagi kita untuk kemudian semakin memperbaiki hari-hari kita, untuk kemudian menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan nasihat atau ceramah kepada kita bersama, semoga menambah ilmu pengetahuan kepada kita dan sehingga kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berakhir doa, maka acara kita juga berakhir. Atas nama Ketua Akhwat Majelis Takbir Mereka Halawiyah Musadaniyah Al-Siniyah dan atas nama panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada saat ini dan mohon ampun maaf atas segala salah dan kekurangannya. Dan mari kita tutup acara dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.